Siang sahabat Sindonius, bersama saya Laras Tahira. Selama 2 jam ke depan, kita akan bersama-sama dalam webinar kontribusi pemuda bagi bangsa. Sekali lagi selamat datang kepada para sahabat Sindonius. Kiprah pemuda dalam jejak sejarah bangsa Indonesia begitu besar, menjadi penggerak perjuangan melawan penjajahan, pionir kebangkitan bangsa, kemerdekaan, hingga saat ini menjadi tulang punggung pembangunan dan penggerak perekonomian. Kualitas generasi muda, manusia-manusia usia produktif, menentukan kemajuan negara di berbagai bidang. Bonus demografi saat ini, di satu sisi menjadi berkat, karena populasi penduduk usia produktif yang tertinggi dibanding golongan usia lainnya. Dengan laju kompetisi global yang begitu ketat, Indonesia membutuhkan anak-anak muda yang unggul, produktif, dan inovatif. Pemuda merupakan human capital yang sangat berharga, mengejar ketertinggalan, dan menjadi roda-roda penggerak lepas landas menuju Indonesia maju. Kerja keras saja tentu tidak cukup, perlu gerakan kolektif untuk mewujudkan tujuan itu. Lalu bagaimana peran dan kontribusi ideal pemuda bagi bangsa? Apa saja yang harus dicapai agar Indonesia dapat memetik buah manis bonus demografi? Ikuti perbincangannya dalam live talk show Gensindo, kontribusi pemuda bagi bangsa. Dalam sejarahnya, pemuda Indonesia punya peran yang sangat besar. Peristiwa bersejarah yang pastinya sangat penting dan paling diingat adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah hari memperingati keputusan Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan pada tanggal 27 dan juga 28 Oktober 1928. Nah, pemuda sekarang juga banyak banget yang berkontribusi bagi bangsa. Dari banyak sisi pastinya, dan sering juga disebut agent of change. Itu kalau bahasa sekarangnya ya. Nah, narasumber yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini ada Bapak Dr. Haji Masrorun Niam Soleh, selaku Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Selamat siang Pak Niam. Selamat siang, gimana kabar Mbak Laras? Saya baik-baik, Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah, sehat. Ini senang sekali ya Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami. Ini memberikan insight juga kepada para pemuda. Bagaimana sih untuk menjadi seorang agent of change tuh kalau anak-anak muda sekarang bilangnya seperti itu ya Pak ya. Yeah. Mungkin ada komentar sedikit Pak, seberapa besar sih optimisme Pak Niam ini mengenai anak muda sekarang yang bisa mengubah dunia dalam tanda kutip? Dalam sejarah perubahan masyarakat, nggak mungkin lepas dari keberperanan kaum muda. Sejarah perubahan dunia, sejarah perubahan Indonesia, di setiap fasenya selalu ada anak muda di situ. Betul. Mulai dari sejarah pergerakan kemerdekaan, kita lihat dimulai dengan Sumpah Pemuda, komitmen untuk menyatukan Indonesia dari berbagai asal-usul, berbagai agama, berbagai suku, berbagai bangsa, kemudian komitmen persatuan. Kemudian 17 Agustus 1945 sebagai puncak kristalisasi perjuangan, itu juga ada anak muda. Betul. Anak muda yang memiliki visi dan juga komitmen untuk berubah. Kemudian transisi berikutnya, 66 adalah anak-anak muda sebagai korektor atas kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan semangat keadilan, semangat kebajikan. Kemudian 98 juga anak-anak muda. Nah, artinya anak muda identik dengan komitmen untuk perbaikan dan juga perubahan menuju yang lebih baik. Oke, artinya memang ini sudah menjadi sebuah histori ya, dan ini akan terus bergulir sampai sekarang anak-anak muda yang akan bisa mengharumkan nama bangsa begitu ya. Baik, terima kasih Pak Niam. Selain Pak Niam juga kita sudah bergabung dengan narasumber-narasumber kita untuk siang hari ini. Yang pertama ada Mas Yogi Aji Driantama selaku founder dan CEO Semut Sumut. Selamat siang Mas Yogi. Selamat siang Mbak Laras. Apa kabarnya nih Mas Yogi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ini sangat menarik sekali ya. Semut, sumut. Nah ini mungkin juga bisa menjadi insight untuk anak muda untuk bisa mengikuti jejaknya Mas Yogi ya.
Ya, semoga. Semoga. Nanti kita berbincang-bincang lagi Mas Yogi, dan selanjutnya ada Mas Ahyari Ananto selaku founder Good News from Indonesia. Selamat siang Mas Ahyari. Selamat siang Mbak Laras, Pak Niam, Mas Yogi, apa kabar? Salam dari Surabaya. Baik, Ya. baik. Apa kabar? Baik juga ya Mas Ahyari ya? Baik, alhamdulillah baik. Baik, nanti tentunya kita juga akan berbincang-bincang bersama Mas Ahyari dan juga Mas Yogi. Dan sekali lagi kami juga mengundang kepada sahabat Sindonews untuk terus memberikan komentar yang terbaik dan juga pertanyaan-pertanyaan yang menarik juga pastinya ya. Nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab. 5 pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah dari kami ya. Ini sebuah voucher yang pastinya berguna sekali untuk sahabat Sindonews, dan juga 5 komentar terbaik di channel YouTube kita itu juga akan bisa mendapatkan voucher atau hadiah yang paling keren pokoknya buat sahabat Sindonews semuanya ya. Baik, kita akan langsung menuju ke narsum kita yang pertama, Pak Niam. Nanti juga mungkin kita akan bisa membahas setelah itu. Jadi untuk itu, Mas Yogi, kami berikan kesempatannya untuk memberikan presentasinya atau paparannya pada siang hari ini. Kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Laras. Salam kenal sebelumnya buat Pak Niam juga, buat Mas Ahyari. Jadi mungkin di sini saya paling junior ya, gitu. Jadi saya sebenarnya harus banyak belajar dari Mas Ahyari, dari Pak Niam juga, gitu kan. Tapi di sini saya juga pengen sedikit share mungkin pengalaman-pengalaman kecil saya selama menjalani semut-semut di Medan, di Sumatera Utara. Nah, buat yang teman-teman mungkin yang belum tahu tentang semut-semut itu apa, jadi sebenarnya kita itu ngasih pendidikan gratis buat anak-anak muda usia 16 sampai 25 tahun dengan latar belakang pendidikan putus sekolah, kira-kira begitu. Jadi anak-anak muda ini kemudian belajar bareng kita di Medan selama 1 tahun tentunya secara gratis. Belajarnya di bidang apa? Kemudian pertanyaan banyak datang ke kita, apakah belajar pendidikan formal atau pendidikan non formal begitu. Nah, di semut-semut kita hanya memberikan mereka itu pendidikan berbasis life skill seperti desain komunikasi visual, seperti sinematografi, public speaking begitu, yang dengan harapan bahwasanya ketika mereka selesai belajar di kita selama 1 tahun, mereka bisa punya nilai jual kemudian untuk bersaing di industri kreatif, untuk kemudian bicara jauhnya adalah bisa meningkatkan taraf hidup mereka, meningkatkan taraf hidup keluarganya, kira-kira begitu. Jadi kita itu udah running baru Mbak Laras selama 2 tahun. Jadi sekitar 3 hari lalu kita tepat berusia 2 tahun, masih balita banget, masih baru pandai jalan kira-kira. Dan di batch pertama kemarin kita udah memberdayain sekitar 50 anak dari 2 kota, dari Medan dan dari Sumatera Barat. Seluruh anaknya kemudian kita kumpulin di Medan, kita kasih mereka juga tempat tinggal gratis untuk anak-anak murid dengan kategori homeless, dengan anak-anak murid yang berasal dari luar kota. Dan kemudian di tahun kedua ini kita lebih mengecilkan kuantitinya kemudian untuk meningkatkan quality pendidikannya. Jadi kita hanya nerima sekitar 21 anak di batch kedua ini, dan berasal dari 6 kota dari seluruh Indonesia. Kita kumpulin di asramanya kita, mereka belajar bareng kita selama 1 tahun setiap harinya, tentu dengan pengajar yang profesional di bidangnya masing-masing. Oke, ini menarik sekali ya Pak Niam ya. Jadi Mas Yogi ini memang dia istilahnya dia berinisiatif gitu untuk membuat sekolah. Tentunya dengan pelajaran-pelajaran yang bisa dibilang ini basic skill yang tadi sudah diberitahukan ya, dari mulai komunikasi dan segala macamnya begitu. Ini baru ada di Sumut nih Pak, menariknya ya. Jadi belum tersebar ke belahan Indonesia manapun gitu ya Mas Yogi ya. Mungkin boleh komentarnya Pak Niam. Ya, ini sebagai salah satu contoh inisiasi baik ya, di mana anak-anak muda bisa menjadi pioner di dalam melakukan perubahan masyarakat menuju lebih baik. Ketika kita menyadari bahwa pendidikan itu adalah hak untuk semua, education for all, tetapi nyatanya tidak semua anak muda yang berada di dalam usia pendidikan memperoleh layanan pendidikan secara memadai.
bisa berbagai faktor tentunya ya, bisa faktor akses, bisa faktor ekonomi, bisa faktor sosial, bisa faktor karena lingkungannya. Maka kita anak-anak muda khususnya memiliki tanggung jawab, bukan hanya sekedar kebajikan sebenarnya, tetapi itu soal social responsibility kita, Betul. tanggung jawab sosial. Jadi kalau di dalam konteks peraturan perundang-undangan itu tanggung jawab pertama di dalam pemberian pendidikan itu ada di orang tua tentunya ya. Tetapi di dalam jaminan sistem pendidikan nasional kita, negara memiliki tanggung jawab. Betul. Nah, pemastian tanggung jawab negara di dalam pemenuhan hak masyarakatnya itu melalui berbagai instrumen dan juga institusi yang ada, baik itu institusi pemerintah maupun institusi masyarakat. Betul. Ketika orang tua tidak mampu memberikan hak, menjalankan kewajibannya memenuhi hak pendidikan bagi anaknya, maka kemudian beralih ke keluarga, beralih ke masyarakat, maka pendidikan berbasis masyarakat menjadi sangat penting. Dan ini salah satu inisiasi yang bisa dijadikan inspirasi, sekaligus juga di cloning di berbagai daerah, saya kira. Betul. Tidak hanya antar kota, tapi setiap daerah di Indonesia memungkinkan saja untuk anak-anak muda membuat hal seperti Mas Yogi ini. Tapi tadi Mas Yogi juga menyebutkan ya, banyak sekali ini anak-anak sudah 50, kemudian ini dari anak-anak yang homeless dan segala macamnya. Ini saya yang penasaran adalah bagaimana cara menyortirnya nih Mas Yogi nih untuk mendapatkan anak-anak tersebut. Ya, kebetulan kita sudah punya basis relawan yang tersebar di berbagai kota, Mbak Laras, yang kemudian mereka mencari anak-anak murid yang sesuai dengan klasifikasi yang kita cari, baik dari sisi usia, baik dari sisi latar belakang pendidikan, baik dari sisi latar belakang ekonomi. Jadi kemudian anak-anak ini setelah melalui proses-proses penseleksian berkas, interview dan segala macam, mereka kemudian ketika sudah memenuhi syarat dari yang kita tetapkan di awal, mereka kita berangkatin ke Medan secara gratis juga tentunya untuk mengikuti pembelajaran secara gratis. Tapi poinnya adalah Mbak Laras, setelah mereka belajar di kita, mungkin teman-teman banyak yang bertanya, kemudian apakah sekedar belajar doang? Nah, di Semut-Sumut, kita tidak hanya berhenti memberikan mereka layanan pendidikan selama 1 tahun doang. Jadi setelah mereka selesai mengenyam pendidikan mereka di Semut-Sumut, di Medan, kita memiliki timeline kita sendiri untuk mencarikan mereka pekerjaan dari partner-partner perusahaan-perusahaan kita dari seluruh Indonesia. Jadi tujuan akhirnya adalah bagaimana anak-anak ini punya suatu modal dalam diri dia untuk bisa bekerja dengan layak, bisa berpenghasilan dengan layak, untuk mengubah taraf hidup keluarganya, mengubah ya setidaknya minimal adik-adik mereka itu bisa bersekolah, tidak putus sekolah seperti mereka. Kira-kira begitu, Mbak Laras. Oke, tapi mungkin komentar dari Pak Niam ya, untuk mengurusi anak-anak itu pastinya kan tricky ya Pak ya. Ada anak-anak yang memang bisa 100% dia ikut mendukung juga, atau mungkin ada anak-anak yang bisa dibilang masih belum bisa mengikuti alurnya seperti apa. Mungkin Pak Niam punya tips nih untuk Mas Yogi bagaimana cara menghandle, apalagi membuat sebuah gerakan yang ini bisa dibilang sangat positif sekali gitu. Ya, mengajar itu pada hakikatnya passion ya. Tetapi tanggung jawab mendidik ada di kita semuanya. Nah, kemudian apa yang menjadi kekhasan di anak muda yang kemudian tadi kita ceritakan itu sebagai agen perubahan di tengah masyarakat, itu karena ada 2 hal. Yang pertama adalah soal kreativitas, kemudian yang kedua ada inovasi. Nah, ketika ada kreativitas, kemudian ada inovasi, dan ditambah dengan sensitivitas sosial kita untuk mewujudkan sesuatu yang lebih baik dengan idealisme yang kita miliki, maka akan ada muncul ide-ide dan juga memberdayakan seluruh potensi yang ada. Seperti yang tadi Yogi, kan pasti dimulai dari apa? Dari kegelisahan. Betul. Bahwa ada gap antara apa yang dipikirkan sebagai sebuah idealisme
dengan kondisi real di tengah masyarakatnya. Ini anak seharusnya berpendidikan, tapi nyatanya dia tidak berpendidikan. Masalahnya apa? Nah, masalahnya tentu kita harus juga dalami. Bisa jadi masalahnya persoalan akses, jarak sekian jauh, kemudian nggak ada guru yang nyampe ke situ. Maka kemudian muncul inisiasi 1000 guru untuk kepentingan anak Indonesia, misalnya gerakan Indonesia Mengajar. Itu bagian dari inisiasi-inisiasi yang tumbuh dari pertama dari sisi soal sensitivitas sosial plus kreativitas dan juga inovasi. Tidak mesti kita harus sendiri yang melakukan. Kita nggak berpretensi bahwa seluruh masalah ini akan kita bisa selesaikan dengan diri kita sendiri. Ada sumber daya dengan dengan cara apa? Dengan cara kolaborasi. Betul. Mas Yogi bergerak di bidang tadi pendidikan non formalnya misalnya. Ketika ada kegelisahan anak yang memiliki potensi tetapi dia tidak memiliki opportunity. Nah, bagaimana memberikan kesempatan itu? Dan kita sebagai broker untuk menggabungkan antara orang yang memiliki skill dengan orang yang butuh upskilling dan juga reskilling itu. Akhirnya memfasilitasi ya Pak Betul. Niam ya. Baik, ini menarik sekali tadi Pak Niam menyebutkan ada 2 poin, yaitu adalah kreativitas dan juga inovasi. Tadi sudah disebutkan juga oleh Mas Yogi bahwa semut-sumut ini sudah anniversary yang kedua begitu ya Mas Yogi ya. Berbicara mengenai inovasi dan juga kreativitas, ini kira-kira apa saja nih yang sudah diberikan kepada anak-anak tersebut? Ya, mungkin dari kita sendiri Mbak, memang dari awal tujuan kita mendirikan ini adalah prinsipal mungkin yang akan saya bahas, ingin memecahkan stereotip bagi anak-anak putus sekolah yang selama ini mungkin dari masyarakat luar kasih stereotip itu ke mereka. Mungkin sekedar informasi juga, saya termasuk salah satu kategori yang putus pendidikan di usia saya dulu gitu kan. Kemudian memunculkan inisiatif dari dalam diri saya untuk bagaimana menciptakan solusi buat anak-anak seperti saya. Nah, menariknya adalah kalau kita bicara kreativitas dan inovasi, mungkin dari semut-semut sendiri kita tidak pernah berhenti membahas pendidikan hanya dalam skala lingkungan kelas doang. Jadi ya sebenarnya permasalahan pendidikan yang paling dasar menurut kita di semut-semut sendiri adalah masalah akses itu sendiri, Mbak Laras. Nah, contohnya adalah apakah kemudian di hari-hari ini kita pernah bertanya ke dalam diri kita sendiri bagaimana nasib anak-anak usia sekolah yang hari ini berada di jalanan, berada di pasar, berada di pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bisa kita sebut tidak layak untuk mereka gitu, hanya karena permasalahan mereka tidak mempunyai skill. Nah, hari ini saya berani bilang bahwasanya yang membedakan antara anak-anak putus sekolah dengan anak-anak yang sarjana lulusan dari universitas itu hanya permasalahan akses doang. Terbukti ketika kita memberikan akses pendidikan itu kepada anak-anak jalanan, anak-anak murid kita, kepada anak-anak pengayuh becak, kepada anak-anak pedagang sayur di pasar. Ketika mereka dikasih akses itu, mereka hari ini bisa bahkan bekerja di salah satu perusahaan unicorn di Indonesia. Artinya apa? Ketidakmampuan mereka itu hanya berdasarkan akses yang tidak mereka milikin selama ini. Ketika mereka dikasih akses, tidak bicara soal passion, tidak bicara soal minat dan bakat, hanya permasalahan di benak mereka adalah ini adalah satu-satunya kesempatan yang ada padaku. Artinya saya berani bilang bahwa anak ini ketika ditawarkan kesempatan itu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan, karena itu adalah satu-satunya kesempatan yang bahkan pernah mereka dapat sebelumnya dan mungkin akan menjadi kesempatan terakhir barangkali yang akan mereka dapatkan dalam hidup mereka untuk mengubah taraf hidup keluarganya. Artinya ini memang triggernya itu dari Mas Yogi sendiri ya Pak Niam ya, dari pengalaman hidup begitu, kemudian muncullah kegelisahan dan segala macam, dan akhirnya membuatlah inisiasi seperti ini begitu. Dan tadi memang betul yang disebutkan oleh Pak Niam juga, ini mengenai akses begitu ya. Betul. Pak Niam, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Mas Yogi? Terima kasih ya. Ini size-nya tentu semakin membesar ya dengan dukungan yang diberikan oleh kolega-kolega Mas Yogi atau setidaknya sumber daya yang bisa berkolaborasi dengan Mas Yogi. Nah,
sejauh mana komitmen stakeholders ya, khususnya di bidang pendidikan untuk memberikan pendukungan ini, serta komitmen kita untuk membangun jejaring. Saya kira ketika kita punya niat baik, akan semakin kuat resonansinya jika dijejaringkan ya. Sejauh mana itu ya, saya kira menjadi penting dan agar ini menjadi jauh lebih kuat ya resonansinya. Ya, mungkin bisa saya jawab ya Pak Niam. Jadi semut-semut sendiri itu selama 1 tahun lebih ke belakang sampai sekarang itu kita tidak pernah yang namanya menerima donasi apapun. Kita tidak pernah menerima dana CSR dari perusahaan manapun. Even sebenarnya tawaran-tawaran dari perusahaan itu banyak datang ke kita. Cuman kita tetap berkomitmen, kita tidak ingin bergantung secara sumber daya dari perusahaan manapun karena kita memiliki bisnis model kita sendiri. Yang artinya adalah bagaimana kita berkomitmen dengan satu slogan kita break the stereotype tadi, baik dari sisi formula pendidikan yang kita kasih, maupun sampai sejauh dari sisi cara kita menjalani semut-semut ini sendiri. Yang artinya adalah kita tidak ingin, dalam artian gini, semut-semut ada bagi saya adalah untuk membantu orang, bukan untuk dibantu. Ya, let's say kita mungkin akan memiliki opini bahwasanya setiap proyek sosial, setiap social enterprise pasti butuh yang namanya dana. Itu pasti. Cuman yang menjadi kegelisahan kita dari awal adalah cara mendapatkan dananya itu yang seperti apa. Nah, di kita sendiri kita benar-benar mutusin kita tidak ingin menerima donasi apapun, baik dalam bentuk materi dan non materi. Kita hanya ingin bicara sebagai bisnis to bisnis, perusahaan butuh apa, jangan melihat cerita sedih anak-anak murid, jangan melihat, oh ini menyentuh hati, kita hanya ingin perusahaan-perusahaan tersebut ketika ingin menerima anak murid kita, mereka harus melihat dari sisi karyanya mereka. Tidak boleh kemudian membicarakan soal cerita sedihnya anak-anak murid, bagaimana cerita-cerita yang kemudian menyentuh hati para partner gitu, itu tidak kita jual ke partner. Yang artinya kita stop membicarakan permasalahan anak murid. Lalu kita maju untuk membicarakan karya-karya dari anak-anak murid yang sebelumnya menjadi tukang pengayuh beca, menjadi anak jalanan, menjadi pengamen, pengemis dan segala macam. Hari ini mereka memiliki karya seperti ini loh. Kamu sebagai pemilik perusahaan mau nggak terima anak ini untuk bekerja di perusahaan kamu berdasarkan karya yang mereka miliki? Bukan berdasarkan cerita sedih, bukan berdasarkan inisiatif sosial, hanya berdasarkan karya dan yang kemudian itu menjadi dorongan buat kita untuk bagaimana membuat si semut-semut ini sebagai proyek sosial yang sustain, yang memiliki sustainability, tapi berdasarkan cara-cara yang kemudian kita tidak pernah bergantung kepada sumber daya dari perusahaan manapun. Kira-kira begitu Pak Niam. Ya, makasih. Ya, yang pasti putus sekolah itu bukan berarti menghalangi akses untuk pendidikan. Betul. Karena sekolah itu kan hanya salah satu instrumen untuk memperoleh pendidikan. Nah, pendidikan di tengah kondisi masyarakat yang terbuka dengan perkembangan teknologi digital yang begitu masif ini, bisa berasal dari berbagai sumber. Betul. Artinya sekolah itu hanya menjadi salah satu di antara sekian banyak saluran untuk memperoleh pendidikan. Okay. Kalau zaman saya kan kalau nggak sekolah susah. Betul. Pilihannya? Yes, digital belum nggak banyak. Iya, nggak banyak. Bahkan kalau zaman bapak saya dulu bukan sekolah namanya ya, ngaji di sana, ngaji di sini, belajar disiplin ilmu ini gitu. Baru kemudian belakangan aja model sekolah formal begitu. Okay. Artinya putus sekolah persis seperti yang disampaikan oleh Mas Yogi tadi, problemnya adalah problem stigma di tengah masyarakat. Oh, kalau putus sekolah ini masa depan suram gitu. Kondisi sekarang tren informasi begitu mudah dicari dengan berbagai alternatifnya, maka akan semakin mudah untuk mengakses pendidikan di luar sekolah. Iya, karena adanya juga digital yang sangat berinovasi sekarang begitu ya Pak Niam. Tapi kalau menurut Pak Niam sendiri nih ya, apakah ada perbedaan pola pikir nantinya kepada anak-anak yang bersekolah ataupun yang putus sekolah nanti ke depannya nih, pola pikirnya apakah akan berbeda Pak?
Sangat mungkin sekarang pun juga sudah mulai muncul perbedaan ya. Ketika seseorang zaman saya misalnya ketika sekolah itu pengen apa? Pengen kerja. Kerjanya di mana ya? Kerja karyawan begitu kan? Itu Ya Pak, itu ya. kan mindset. Yes. Sekarang kan enggak. Sekarang apa? Pengen mandiri, pengen usaha, pengen artinya ada perubahan pola pikir seiring dengan perkembangan masyarakatnya. Betul. Termasuk juga pola pikir di dalam memandang sekolah formal, non formal, informal. Ya. Sekarang sudah muncul banyak model homeschooling ya. Dia nggak perlu sekolah formal, tapi dia menekuni satu disiplin yang sesuai dengan minat bakat dia. Misalnya dia punya bakat olahraga, dia mengasah kemampuan olahraganya, tetapi tetap dia mengikuti proses pendidikan. Tidak mesti harus dia bersekolah. Demikian juga musik, dia punya keahlian di bidang IT, nggak perlu lagi fokus di sekolah formal, dia tekuni satu bidang itu, tetapi hal-hal yang bersifat generik, ilmu pengetahuan dia juga tetap ikuti dan kuasai. Ilmu pengetahuan jalan, skill juga tetap jalan ya Pak Niam ya. Baik Mas Yogi, mungkin terakhir karena tadi sempat membahas mengenai akses dan lain-lain. Ini sejauh ini setelah berulang tahun yang kedua ini ya, semut-semut ini, dukungan pemerintah setempat seperti apa sih Mas Yogi? Ya, sebenarnya dari kita sendiri Mbak, kita tidak pernah mendirikan ini untuk kemudian mendapatkan perhatian dari swasta ataupun dari pemerintah, karena memang dari kita sendiri kita sebenarnya ingin mengambil satu bagian kecil tanggung jawab pemerintah yang seharusnya pemerintah laksanakan di bidang pendidikan. Artinya bukan kemudian kita berselisih dengan pemerintah, kita tetap mendukung upaya-upaya pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan yang begitu kompleks di Indonesia, yang mungkin permasalahan yang begitu sangat mendasar di akar rumput. Cuman kemudian dukungan dari pemerintah lokal sendiri sampai sekarang mungkin kita belum pernah dapat, atau mungkin alasan lainnya adalah kita tidak pernah ingin menjadi sebuah proyek sosial yang kemudian memanfaatkan visi dan misinya untuk meminta sumber daya dari pihak manapun. Kita tidak pernah seperti itu. Nah, artinya ketika pemerintah atau pihak swasta ingin bekerja sama dengan semut-semut, kita sangat terbuka sebenarnya. Tapi kita tidak pernah ingin menjadikan proyek sosial kita menjadi tempat pemerintah ataupun swasta meletakkan dana sumbangannya ke kita. Karena kita tidak pernah menerima sumbangan dalam bentuk apapun, tidak ingin bahkan menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Yang artinya permasalahan ini, ayo nih kita selesaikan. Pemerintah bisa berbuat apa, swasta bisa berbuat apa, dan semut-semut sendiri yang masih kecil ini bisa berbuat apa, gitu. Untuk kemudian ketika kita bicara bonus demografi misalnya, anak-anak usia produktif angkanya melebihi dari mereka yang sudah tidak produktif lagi. Pertanyaannya kemudian, dari data yang kita riset sendiri dan dari data yang kita kutip dari Kementerian Pendidikan, setidaknya di Jawa Barat sendiri menjadi provinsi yang salah satu terbesar anak putus sekolah di Indonesia, ada ratusan, kurang lebih, koreksi saya kalau saya salah, yang putus sekolah setiap harinya di segala jenjang. Kemudian kita membicarakan bonus demografi nih, yang akan kita sambut di 2030 katanya. Pertanyaannya, apakah anak-anak muda kita siap? Jangan sampai bonus demografi yang ada datang kepada Indonesia ini menjadi bumerang, Mbak Laras, yang kemudian hanya membawa Indonesia menjadi ke jurang yang lebih negatif, jurang yang lebih hancur, karena anak-anak mudanya tidak siap. Jangan sampai kemudian kita hanya membayangkan bonus demografi, membayangkan anak muda hanya sebatas peluang ikut universitas. Tidak semua anak-anak muda di Indonesia yang kemudian lulusan sarjana. Bagaimana anak-anak muda yang jumlahnya ribuan, ratus ribuan ini yang putus sekolah? Apakah kemudian mereka tidak layak membicarakan Indonesia? Pertanyaannya kemudian seperti itu. Makanya di kita sendiri, kita hanya ingin membicarakan mereka nih, agar mereka, anak-anak yang jumlahnya ribuan ini, bisa berjalan berdampingan dengan anak-anak yang lulusan universitas, untuk kemudian mereka bisa jalan bareng, membawa negara ini menjadi lebih baik. Rasanya tidak adil kemudian kita hanya menyerahkan ke anak-anak yang lulusan universitas.
Itu bagi saya tidak adil, Mbak Laras. Oke, ada komentar mungkin Pak Niam? Ya, inisiasi-inisiasi yang dilakukan Yogi dan juga anak-anak muda lain itu hal yang sangat penting untuk memastikan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat. Benar bahwa dari sisi norma itu adalah tanggung jawab negara. Tetapi aktor negara itu tidak hanya pemerintah. Ya. Nah, disinilah saatnya kita mengkitakan masalah. Nah, seringkali muncul problem itu ketika masalah itu kita di-otherskan, kita orang lainkan, bahwa masalah itu ada di orang lain. Dan Yogi dan juga teman-teman muda yang memiliki kreativitas inovasi untuk proyek sosial itu telah memainkan peran bahwa masalah ini adalah masalah kita. Ya. Ketika ada keuntungan dengan bonus demografi, tetapi ada masalah, yaitu masalah terkait dengan akses terhadap kesehatan, akses terhadap pendidikan, akses terhadap IT yang juga belum merata. Ini adalah problem kita. Nah, kemudian di mana kita mengambil peran sebagai problem solver. Nah, inisiasi-inisiasi yang seperti ini harus di-cloning dan juga diseminasi agar ini menjadi kesadaran kolektif kita. Kita bisa bayangkan sekalipun size-nya itu relatif kecil yang disampaikan oleh Yogi tadi, tetapi kalau yogi-yogi lain ini muncul, kecil ketemu akan menjadi lautan inisiator dan juga relawan untuk mengangkat dan juga menyelesaikan masalah bangsa yang kompleks ini. Sekedar contoh misalnya kayak Yogi, kemudian ada di Depok, ada Indonesia Mengajar, relawan-relawan diturunkan ke daerah-daerah terpencil untuk menjawab persoalan aksesibilitas karena persoalan daerah terpencil. Nggak ada guru yang datang di situ, ada anak yang seharusnya dia pendidikan tetapi tidak ada orang yang mendidik. Nah, inisiasi-inisiasi yang seperti itulah kemudian mendorong kita untuk memberikan support, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga secara khusus juga mendorong fungsi voluntarism, jadi fungsi kerelawanan dan juga fungsi pioneering tentunya ya. Kayak master masjid terminal ya, sebagai salah satu sentra untuk mengelola pendidikan bagi anak-anak yang di pinggir jalan. Nah, hal-hal yang seperti ini saya kira penting untuk diduplikasi dan juga didiseminasi. Oke, terima kasih Pak Niam ya. Ini langsung mendapatkan komentar ya dan juga masukan Mas Yogi dari Pak Niam selaku Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Mungkin setelah mendapatkan insight dari Pak Niam nih, Mas Yogi, ada apa nih yang kepikiran inovasi-inovasi yang akan dilakukan ke depannya? Ya, sebenarnya memang selain kita memang terbuka kerjasama dari segala pihak, memang ada rencana dari jauh hari Pak Niam kita untuk kemudian scale up, menyebarluaskan impact yang kita ciptakan di Medan di kota-kota lain gitu, di provinsi-provinsi yang mungkin rentan anak-anak putus sekolah, di provinsi-provinsi yang mungkin berkemiskinan dari anak-anak muda ini cukup besar di daerah tersebut, dan kemudian masukan dari Pak Niam cukup kemudian mendorong kita untuk merealisasikan rencana-rencana kita yang udah ada dari sebelumnya. Ya, satu hal tadi itu. Jadi Yogi ini inisiasi yang bagus. Tahun kedua, ini bukan terlalu dini kita mulai. Tadi nyebutkan kan masih paling muda begitu kan. Yogi usianya sekarang berapa? 26 lah ya. 26 tahun. Lahir 94 saya lihat itu wajahnya. Dari sisi wajah. Sudah tahu nih kayaknya datanya ya. Dari sisi wajah ini. Saya kira ini belum terlambat dan juga tidak terlalu mudah untuk mengambil inisiasi-inisiasi, dan insya Allah masih cukup waktu untuk memperluas size dan juga keterlibatan secara lebih luas, kita bisa berkontribusi. Dan tentunya semoga dengan tayangan ini banyak yang tadi Pak Niam bilang ya, banyak yogi-yogi lainnya akan bisa mengikuti jejak
Mas Yogi Ya, aslinya. untuk menuju begitu ya. yogi-yogi yang lain nih ada Mas Ahyari nih. Mas Good news Ahyari. from Indonesia. Betul. Mas Yogi, nanti kita akan kembali dengan pertanyaan-pertanyaan yang ini sudah banyak ya yang masuk. Ingin bertanya seputaran semut-sumut ini. Tapi kita juga tidak melupakan narasumber kita yang kedua ya. Ini sudah ada Mas Ahyari di sini selaku founder Good News from Indonesia. Selamat siang Mas Ahyari. Masih semangat ya Mas Ahyari ya? Selamat siang, alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Pak Niam dan Mas Yogi di Medan. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Ahyari, kira-kira mau cerita tentang apa nih siang Ya, hari? baik. Jadi kebetulan ini nyambung sekali tadi ada bonus demografi, ada volunteerism, ada Mas Yogi, ada cerita-cerita yang lain dan segala macamnya. Saya mau cerita sedikit kira-kira 10 menit, 12 menit ke depan mengapa saya juga seoptimis Mas Yogi, mengapa saya seoptimis Laras dan Pak Niam. Jadi pertama kita perlu ingat tentang DNA Indonesia. Indonesia itu punya DNA kita dengan orang Amerika, dengan orang China, India beda gitu. Nah, ada beberapa DNA yang mungkin perlu kita ingatkan kembali betapa kita itu dianugerahi satu hal yang begitu luar biasa dibandingkan dengan mungkin warga-warga dunia yang lain. Gitu. Yang pertama adalah Indonesia atau orang-orang Indonesia adalah orang-orang yang paling dermawan atau salah satu yang paling dermawan di dunia. Pada tahun 2018, ya. Menurut studi dari Charities Aid Foundation, ya, dia setiap tahun mengeluarkan namanya World Giving Index, yaitu memperingkatkan atau meranking negara-negara yang orang-orangnya paling dermawan di dunia. Ternyata ada 10 negara yang masuk. Ada banyak negara, tapi 10 besarnya itu sudah di ranking. Yang unik adalah dari 10 negara itu, yang 9 adalah negara-negara kaya. Saya sebutkan, ada Australia, ada New Zealand, ada USA, Amerika Serikat, ada Ireland, Irlandia, ada Singapura, ada Inggris, dan lain-lain, ada Bahrain. Indonesia nomor 1. Artinya, tanpa kita harus kaya dulu pun, sebenarnya, tanpa kita harus punya banyak uang, kita sudah punya DNA memberi orang lain. Memberi satu, kedua membantu orang lain tanpa pamrih, yang ketiga membantu orang yang tidak kita kenal. Itu parameternya di situ. Pertama itu. Kemudian yang kedua, DNA yang kedua yang menurut saya juga sangat bagus adalah pada tahun lalu tahun ini kira-kira bulan Februari itu Legatum Prosperity Index, itu sebuah report yang dibuat oleh Oxford University setiap tahunnya. Legatum Prosperity Index 2019 itu meranking negara-negara yang dari berbagai sisi ya. Indonesia itu adalah negara yang orang-orangnya pertama ya, peringkat 1 di dunia untuk volunteerism, untuk volunteering, untuk bekerja sukarela tanpa pamrih, untuk bekerja tanpa digaji, untuk bekerja tanpa menjadi caleg, untuk bekerja untuk politik dan segala macam. Kemudian yang kedua punya social capital yang tinggi, itu nomor 5 di dunia. Bayangkan ada 200 negara yang di ranking, kita nomor 1 dunia dalam hal kerelawanan kita, sukarela membantu orang. Yang kedua peringkat 5 dalam social capital. Di reportnya itu ada beberapa keterangan yang menyebutkan, dan ini menarik sekali. As a result of larger proportion of the population taking part in social and civic activities. Jadi sebagian besar orang Indonesia itu melakukan hal-hal yang positif untuk orang lain, membantu orang lain, menolong orang lain, menyelesaikan masalah orang lain tanpa pamrih. Pertama. Yang kedua, Indonesians have learned to band together. Indonesia sudah belajar bersama-sama untuk merekatkan diri bersama-sama ketika keadaan susah seperti sekarang ini. Both feeling responsibility, punya tanggung jawab, merasa punya tanggung jawab, dan ketika membantu orang itu feeling great joy. Membantu orang itu senang, bukan merasa terpaksa, bukan sebuah ini wajib nih harus bantu, tapi sebuah kesenangan, sebuah kebahagiaan ketika mereka bisa membantu orang. Ini DNA yang kedua yang menurut saya harus kita kabarkan, harus kita kembali gali gitu. Yang ketiga adalah ya, Indonesia itu juga adalah orang-orangnya adalah orang-orang yang paling care di Asia Tenggara, yang paling care terhadap masalah-masalah di bumi dan di dunia. Contoh adalah satu hal itu. Ketika pada tahun lalu ya, ASEAN Study Center atau Asia Yusof Ishak Foundation di Singapura itu melakukan studi secara setahun penuh. Negara mana saja di Asia Tenggara yang care pada kondisi bumi saat ini, global warming, kemiskinan, kemudian climate change dan segala macamnya. Orang Indonesia itu peringkat 1.
71% orang Indonesia itu care bahwa dunia saat ini sedang menghadapi banyak tantangan, sedang menghadapi banyak masalah. Nomor 2 baru Filipina. Brunei, negara yang kaya raya, itu hanya 26% penduduknya yang care pada hal tersebut. Ini DNA yang ketiga. Nah, DNA yang keempat, ini juga perlu tadi disampaikan Mbak Lars di awal-awal, digitally connected and active youth. Jadi anak-anak muda Indonesia itu anak-anak muda yang paling aktif dan secara digital terkoneksi. Jadi bayangkan saat ini menurut data Kominfo ada 171 juta pengguna internet di Indonesia dan mereka aktif sekali. Bayangkan kalau nggak salah di dunia itu ada 5 negara yang secara aktif menggunakan teknologi digital. Pertama itu Filipina, sosial media deh ya. Pertama Filipina, nomor 2 Brazil, nomor 3 Indonesia, kemudian Thailand, kemudian Kolombia. Ya. Nah bedanya orang Filipina itu menurut yang saya baca ya, semoga benar. Orang Filipina mereka aktif nomor 1, tapi mereka aktif posting. Pertama. Yang kedua orang Brazil itu mereka aktif replying atau komen di posting orang lain. Nah, yang ketiga ini orang Indonesia beda. Orang Indonesia itu aktif posting, aktif mendengarkan, aktif merespon. Ini menurut saya menarik sekali. Kenapa? Karena begitu terkoneksinya orang Indonesia, begitu digitalnya terutama anak muda Indonesia, maka kita tumbuh menjadi sebuah negara dengan digital ekonomi paling besar di Asia Tenggara. Singapura mungkin secara unicorn dia lebih banyak di Singapura karena uangnya ada di sana. Tapi marketnya ada di sini, ada talentnya ada di sini, growth-nya ada di sini. Jadi Google dan Temasek awal tahun ini menyampaikan bahwa pada tahun 2025 internet ekonomi Indonesia akan mencapai lebih dari 100 miliar dolar, lebih dari 1.300 triliun pada tahun 2025. Dan ini hanya ada di Indonesia kalau di Asia Tenggara. Kita jauh sekali meninggalkan negara-negara lain di kawasan. Nah, kemudian yang kelima ada DNA kelima menurut saya adalah DNA orang Indonesia adalah orang-orang yang kreatif. Sangat kreatif. Orang Indonesia tuh mau ngapain aja bisa, belajar sebentar bisa. Bukan well learner ya, tapi mereka fast learner. Orang Indonesia tuh sangat cepat belajar. Cuman memang ada tantangan di sini. Kreatifnya begitu besar, begitu banyak. Tapi tadi Mas Yogi, Pak Niam, Laras juga menyampaikan bahwa kreatif is not necessarily enough. Harus ada sentuhan inovasi di sini. Nah, inovasi inilah nanti yang perlu kita kembangkan bersama-sama, terutama intervensi dari pemerintah. Nah, cuman kemudian kebetulan ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Nah, di sini Good News from Indonesia masuk, Pak Niam dan Mbak Laras, Mas Yogi. Jadi pada dasarnya kita masih dihadapkan pada satu kondisi di mana ada segregasi sosial di Indonesia. Ada semacam social division karena politik di Indonesia. Setiap ada pilkada, setiap ada pilpres, kita terbelah. Ketika terbelah, tidak hanya terbelah tok, tapi juga ada berita-berita yang membuat kita negatif, membuat kita pesimis dan segala macam. Dan ini masih terjadi di Indonesia. Kita berharap dengan adanya Mas Yogi, Pak Niam, dan Mbak Laras, dan Sindo, juga Good News from Indonesia, gitu, artinya daripada kita menyebarkan hal-hal yang bersifat politik, kenapa kita tidak menyebarkan hal-hal yang inspiratif seperti apa yang dilakukan Mas Yogi, para volunteer di seluruh Indonesia dan lain-lain. Itu yang kami lakukan di Good News from Indonesia. Pertama, yang kedua adalah kita perlu lokomotif besar untuk bisa menyatukan energi bangsa ini menjadi satu tujuan. Bangsa Jepang dulu tahun 50-an, akhir 50-an dan awal 60-an itu mereka membangun Shinkansen, ya, kereta api cepat untuk menyatukan visi bangsanya. Kemudian mereka juga menjadi tuan rumah lebih ada tahun 64. Itu juga salah satu menjadi pemersatu bangsanya. Kemudian bangsa Korea, ya, mereka begitu memunculkan budayanya dan industri otomotifnya. Kemudian Indonesia ini perlu apa? Saya mungkin titip pesan kepada Pak Niam nanti kepada Pak Menteri, coba deh Indonesia itu juara Piala AFF dulu gitu loh. Itu akan menyatukan bangsa, Pak. Beneran. Kemudian kita menjadi tuan rumah 2021, kita menjadi tuan rumah Piala Dunia ya, U18 ya kalau U20. Kemudian nanti kita siapa tahu bisa ikut Piala Dunia dan segala macam. Itu insya Allah
nggak ada yang nggak mungkin. Rasanya dengan hal yang kita mau capai bersama-sama, ada marginal gains yang harus kita terus lakukan setiap harinya, maka tidak bisa yang tidak mungkin Indonesia akan menjadi negara atau bangsa yang kita idam-idamkan bersama. Insya Allah. Dari saya itu saja yang saya sampaikan, mungkin nanti ada tambahan sedikit. Baik, terima kasih Mas Ahyar. Baik, ini menarik ya, ada Iya. data-datanya juga ini Pak Niam, data-data mengenai masyarakat Indonesia lah bisa bilang Iya. seperti itu. Dan kemudian ini menarik juga mengenai digital di mana masyarakat Indonesia tidak hanya menonton atau mendengarkan, tapi mereka juga merespon dengan baik. Artinya dengan ini semua harusnya untuk masyarakat Indonesia, terutama anak-anak muda, itu harusnya lebih masif lagi dong untuk membuat sebuah inisiasi begitu. Tapi kenapa masih banyak saja hal-hal negatif, hoax dan sebagainya yang masih merajalela di Indonesia ini? Ya, karakteristik media digital itu kan terbuka. Siapapun bisa menulis apapun. Betul. Nah, tinggal bagaimana kita kemudian menyampaikan hal-hal yang baik agar pertama itu bisa memberikan inspirasi kebaikan itu kepada pengguna, penerima pesan, dan kemudian ini juga soal citra. Betul. Nah, sehebat apapun orang, tetapi kalau itu tidak disampaikan dan tidak diketahui publik, maka bisa jadi kehebatannya untuk kepentingan dirinya, tetapi tidak untuk kepentingan orang lain. Nah, disinilah ketemu sebenarnya apa yang tadi Mas Yogi sampaikan dalam bentuk inisiasi-inisiasi positif untuk kepentingan publik, dalam hal ini memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak putus sekolah, dengan apa yang digagas oleh Mas Ahyari, dengan apa yang disebut sebagai good news from Indonesia. Yes. Jujur, pada saat kita diskusi, saya yang meminta, mengusulkan. Sekalipun saya belum pernah ketemu dan juga belum pernah kenal sama Mas Ahyari, tetapi saya penerima manfaat dari good news from Indonesia ini. Jadi, di tengah kondisi masyarakat yang sakit ya, dalam tanda petik yang menjadikan bad news as good news, kita harus mengimbanginya dengan good news as good news, bahwa banyak hal yang baik yang pada hakikatnya menjadi DNA, bahasanya Mas Ahyari, DNA bangsa Indonesia, tetapi kalau itu disimpan di dalam kolong, maka tidak akan banyak diketahui, dan kalau yang muncul itu adalah bad news, kemudian citra orang itu bahwa Indonesia itu buruk. Indonesia ranking korupsinya tertinggi, Indonesia tidak tertib, Indonesia miskin. Padahal kalau dengan cara baca secara positif, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang luar biasa, memiliki potensi pasar luar biasa, memiliki sumber daya alam luar biasa, memiliki karakter untuk mendukung kemajuan luar biasa, karakter untuk saling menolong antara satu dengan yang lain luar biasa, soal hubungan sosial yang sangat kental dan ini menjadi potensi yang luar biasa, itu perlu disampaikan. Betul. Disinilah good news is good news itu menjadi sangat relevan dan juga penting di tengah masyarakat yang terbuka, siapapun bisa menulis apapun. Saya cerita Mbak Laras ya, mungkin mumpung pas ketemu, saya terima kasih. Sebelum saya di Kemenpora, saya di KPAI, itu sekalipun saya nggak kenal, saya sudah diunggah sama Mas Ahyari. Kemudian di MUI, beberapa isu terkait dengan fatwa diunggah. Yang terakhir tahun 2018, saya juga baru nge-search ini tadi, kita memberikan apresiasi setiap anak muda yang memiliki dedikasi dan juga prestasi. Untuk kepentingan apa? Kepentingan rekognisi. Jadi ada tim mahasiswa ITS dengan kemampuannya merakit robot ya, dia mengikuti lomba di luar negeri, tim Ichiro namanya. Dia juara dunia. Nah, saya secara pribadi lapor Menteri, saya datang, saya jemput ke bandara, saya berikan apresiasi sebagai pemuda hebat, dan apresiasi sekalipun dari sisi nominal nggak terlalu besar, tetapi itu memberikan rekognisi, memberikan penghargaan. Dan tanpa saya tahu, si Mas Ahyari mengunggahnya dengan komitmen yang sama, saya kira. Ini ada good news yang perlu disampaikan kepada publik agar menginspirasi, agar bisa diinisiasi, agar ini bisa jadi referensi, referensi kebaikan. Coba kita bisa bayangkan,
kalau yang ditampilkan di media, baik itu media elektronik kita maupun media sosial, adalah soal berantemnya, kemudian soal vandalisme, soal terorisme, soal bayi terlantar dan lain sebagainya. Terus itu yang dijejalkan, maka akan melahirkan persepsi publik, wah Indonesia ini buruk, jelek, investasi males datang, kemudian wisatawan males datang. Karena apa? Karena soal public opinion tadi. Padahal masih banyak nilai-nilai kearifan, nilai-nilai kebaikan yang kita miliki menjadi sebuah kekayaan. Oke, tapi di poin ini juga kita sebetulnya tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada media ya atas apa-apa saja yang mereka tampilkan di layar begitu. Nah, kalau menurut Mas Ahyari sendiri nih, seperti yang tadi sudah dibilang oleh Pak Niam juga, kita sebagai anak muda yang pastinya banyak sekali yang sudah open minded begitu ya, apa-apa saja yang bisa dilontarkan di sosial media sebebas itu begitu. Nah, kira-kira apa nih yang bisa ditularkan kepada anak-anak muda lainnya untuk membuat good news is just about good news begitu? Ya, ini pertanyaan bagus, mohon izin Pak Niam. Jadi pada dasarnya tadi disebutkan bahwa orang Indonesia itu begitu aktif bersosial media terutama lah. Digital yang lain yang aktif, nge-game juga aktif, tapi sosial media sangat aktif sekali. Nah, sayangnya memang saat ini yang menjadi mainstream di Indonesia adalah akun-akun atau berita-berita yang Pak Naim tadi betul, berita-berita yang mungkin tidak negatif, tapi yang bombastis, tapi tentang bagaimana ini ukuran sepatu artis ini, ini isi ATM artis ini dan segala macam. Itu secara langsung bisa dikatakan that's not really inspirational buat anak muda kita. Nah, yang paling penting saat ini yang kita lakukan adalah membanjiri sosial media kita, feed sosial media sebanyak mungkin dengan berita-berita yang positif, dengan berita-berita prestasi, dengan berita-berita pencapaian-pencapaian, dengan berita-berita hal-hal apa yang dibangun dengan anak-anak muda yang inspiratif kayak Mas Jogi dan segala macamnya. Mau tidak mau, suka tidak suka, lambat laun ketika makin banyak orang yang nge-share berita positif, maka sosial media kita isinya akan makin lama akan berimbang. Pertama itu dulu. Yang kedua adalah kalau tadi disebutkan bahwa ada hate speech, ada hoax, ada berita bohong dan ada fake news dan segala macamnya, itu yang bikin fake news itu nggak banyak kok. Orangnya itu saja gitu. Yang bikin hoax itu juga nggak banyak, orangnya itu saja. Yang banyak adalah yang nge-share. Nah, makanya adalah yang kita terus dorong adalah bagaimana agar orang-orang yang selama ini nge-share ini awalnya adalah kalau dia misalnya 3 jam setiap hari itu nge-scrolling Instagram, Facebook, dan Twitter, atau TikTok, dan dia nge-share hal-hal yang negatif, kita curi waktunya, dalam tanda kita curi waktunya 1 jam saja untuk nge-share berita-berita yang positif. Lama-kelamaan, kemudian ada perubahan rasanya. Saya ingin cerita sedikit kalau masih ada waktu ya, Pak Niam, kebetulan dari Kementerian Olahraga, cerita yang sangat menarik, sangat inspiratif tentang bagaimana tim Olimpiade sepeda Inggris ini menjadi cerita inspiratif seluruh dunia. Bagaimana selama 100 tahun tim balap sepeda Inggris nggak pernah juara sekalipun nggak pernah juara. Dan dia menjadi olok-olokan kalau di Eropa itu. Tapi pada tahun 2008 dia mendominasi emas, atau dari 10 emas itu 7-nya diboyong oleh atlet-atlet sepeda Inggris. Apa yang terjadi? Mereka menganut sistem namanya aggregation of marginal gains. Jadi mereka dari 2002 persiapan Olimpiade sampai 2008 itu mereka sudah mulai 2002 setiap hari melakukan hal-hal kecil saja untuk memperbaiki diri. Contoh, tiap hari itu debu di sepeda itu dibersihkan. Terus kemudian pelatihnya juga memanaskan sepatunya agar lebih enak, nyaman. Kemudian saddle-nya diperbaiki. Kemudian segala macamnya. Hal-hal kecil itu kalau dilakukan setiap hari, secara kontinu, kalau dalam Islam itu secara istiqomah, maka incremental gains-nya, maka eksponensialnya itu akan terasa kira-kira dalam 1 tahun itu sudah 33% kenaikan perbaikan kita. Nah, ini yang mungkin belum terjadi di Indonesia. Ada gains tapi kemudian turun lagi. Menurut saya tidak penting seberapa besar atau seberapa kecil perbaikan yang kita lakukan, tapi asal itu terus menerus, insya Allah dalam waktu dekat kita akan melihat sebuah perbedaan yang besar di Indonesia. Oke.
Terima kasih Mas Ahyar. Baik, kalau kita berbicara mengenai share sharing before sharing begitu ya, Iya. kalau bisa dibilang seperti itu. Nah, apalagi kalau kita berbicara mengenai Instagram, itu kan algoritmanya sudah akan seperti itu kalau kita sering membuka berita-berita yang memang tidak selayaknya kita lihat begitu. Akhirnya menimbulkan hate speech ataupun hoax dan yang lain-lain. Nah, Mas Ahyar juga tadi menyebutkan hal-hal kecil saja itu sebenarnya bisa dilakukan oleh para anak muda begitu ya. Nah, sebetulnya apa sih kalau menurut Pak Niam begitu hal-hal kecil yang bisa dilakukan oleh anak muda di sekitar kita aja untuk bisa membersihkan sosial media agar tidak terjadi atau keluarnya hate speech, hoax dan yang lain-lain itu? Ya, kata kuncinya adalah bijak karena kita nggak setback menghindari perangkat digital ya, Betul, di betul. tengah kehidupan masyarakat kita. Kita pasti bersentuhan. Kalau toh kita mau uzlah, jadi mau mengasingkan diri dari dunia digital dan segala hiruk-pikuknya, tentu kita akan kembali ke zaman batu atau kita punah begitu ya. Kalau pengen eksis ya kita harus adaptif terhadap perubahan. Nah, bagaimana kemudian kita mendrive perubahan menuju lebih baik, bukan kita mengikuti arus yang akhirnya kemudian media digital itu dibanjiri dengan isu-isu hoax, kemudian isu yang mengarah kepada disharmoni dan juga disintegrasi terkait dengan aspek sosial maupun aspek kenegaraan. Nah, di sini penting menurut hemat saya meneguhkan tanggung jawab sosial dan juga tanggung jawab individu di tengah perubahan masyarakat kita. Pertama terkait dengan literasi digitalnya. Karakteristik media digital seperti yang saya sampaikan tadi, terlebih platform berbasis media sosial, siapapun bisa menulis apapun kan. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa informasi yang ditulis kemudian yang kita akses melalui media digital, baik itu yang kita cari maupun yang datang sendiri, itu memiliki dua kemungkinan benar dan kemungkinan salah. Betul. Maka perlu ada internalisasi dan juga mekanisme cross check. Kemudian ketika sudah teridentifikasi bahwa informasi yang kita peroleh itu benar, belum tentu yang benar itu layak untuk di wilayah publik, ya. Belum tentu itu untuk wilayah publik. Bisa jadi benar informasi si A lagi renang, tetapi kebenaran bahwa si A renang belum tentu kemudian menjadi faktor pembenar untuk kita kirim kepada publik. Nah, terlebih seringkali kita gagap juga memanfaatkan media digital, begitu kita dapat informasi, kita share di WhatsApp group, kemudian di Facebook, kemudian bawahnya tanya, benarkah ini? Padahal itu berada di wilayah publik. Kadang kita berupaya untuk melakukan klarifikasi, tetapi caranya kurang tepat. Karena persoalan iliterasi tadi, terkait dengan karakteristik media luar ruang dan juga media dalam ruang. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, karena karakteristiknya terbuka, siapapun bisa menulis apapun, maka di situ ada kontestasi yang bersifat terbuka juga. Pada saat orang memproduksi hoax, kalau tidak diimbangi dengan informasi yang positif, maka yang hoax ini seolah-olah menjadi kebenaran. Betul. Harus ada pertama tentu penangkalan, kemudian yang kedua kita imbangi informasi-informasi yang bersifat positif. Ibarat ini media digital ini kan ibarat piring lah ya, piring yang terbuka, yang kemudian siapapun bisa mengisi. Kalau diisi air kotor, dia akan kotor. Tetapi kalau ada air kotor, ada air bersihnya kenceng, maka akan dominan isinya adalah air bersih. Nah, ini yang harus kita pahami. Disinilah pentingnya kita, pertama membangun literasi digital, kemudian yang kedua berkolaborasi untuk memanfaatkan dan juga memproduce hal-hal yang bersifat positif untuk kepentingan publik, untuk kepentingan kebaikan publik. Informasi yang benar, tetapi benar pada wilayah publik, sehingga memang layak untuk dikonsumsi untuk kepentingan publik. Dan itu pentingnya berdiskusi mungkin Pak Niam ya, apalagi dengan lingkungan yang bersih juga gitu, yang berpositif
ketika kita mau sharing apapun di sosial media itu kita bisa berpikir lebih jernih lagi begitu. Terima kasih Mas Ahyar dan juga Mas Yogi. Ini kita berbincang-bincang sedikit Pak Niam berbicara mengenai apa yang sudah dilakukan oleh Mas Yogi, kemudian juga Mas Ahyar. Kira-kira apa-apa saja sih ini yang sudah dilakukan oleh pemuda-pemuda kita ini Pak? Yang pasti ini sebagai bukti bahwa pemuda menjadi agen perubahan. Yes. Dengan apa? Dengan kepeloporannya, dengan kesukarelawanannya, dan juga dengan kepemimpinannya. Nah, 3 aspek ini jika ada di dalam diri pemuda dan kemudian termanifestasi di dalam aktivitas sosial kemasyarakatan, maka tentu kita optimis. Yeah. Optimis untuk kepentingan masa depan lebih cerah, optimis untuk kepentingan masa depan lebih baik di tangan anak-anak muda yang memiliki dedikasi, memiliki voluntarism, memiliki jiwa leadership, tidak hanya untuk kepentingan individu, tetapi kepentingannya adalah kepentingan publik. Yes. Kepentingan publik itu menjadi pertimbangan utama di atas kepentingan individu dan juga kepentingan golongan. Kita hadir di samping sebagai makhluk individu yang memiliki pertanggungjawaban kita secara personal kepada Tuhan, tetapi kita juga makhluk sosial. Kehadiran kita harus dipastikan memberi manfaat. Jangan sampai kemudian kehadiran kita dibenci orang, ketiadaan kita disukai orang. Nah, jangan sampai kemudian kita lahir orang sedih, kita meninggal orang bahagia. Tentu kita berharap ketika kita lahir, kita hadir, orang bersukacita. Ketika kita pergi, orang kehilangan kita karena karya kita. Oke, luar biasa sekali. Tadi juga sudah disebutkan ya oleh Mas Yogi berbicara mengenai apa yang sudah dilakukan oleh Mas Yogi dan itu bisa dibilang mandiri ya, sebenarnya tidak butuh bantuan siapa-siapa, tapi dengan kolaborasi lah ini bisa terwujud begitu. Tapi apa menurut Pak Niam dan dari pemerintah ini harus dilakukan kepada pemuda-pemuda seperti Mas Yogi atau Mas Ahyar ini? Di satu sisi komitmen kemandirian itu menjadi sangat penting dan layak untuk diapresiasi. Karena itu wujud dari panggilan jiwa, tidak untuk kepentingan pamrih ya. Tetapi karena masalah kita adalah masalah bersama, pendekatannya tentu multidimensi, maka dibutuhkan kolaborasi dan juga jejaring ya. Tidak dalam pengertian kemudian menjadi subordinasi antara satu dengan yang lain. Tetapi ini bagian dari fungsi kolaborasi dan juga fungsi networking. Kita nggak mungkin bisa menyelesaikan masalah dengan hanya kita sendiri. Tentu kita nggak berpretensi itu, bahwa ini adalah masalah kita, maka di mana kita bisa berkontribusi sebagai problem solver, tetapi tanpa menegasikan yang lain. Nah, makanya penting inisiasi ini kemudian bisa disampaikan kepada yang lain agar memberikan inspirasi, sekaligus juga referensi. Bisa dengan coaching, dengan mentoring, kemudian dengan pembimbingan, kemudian dengan diskusi, dan terus belajar tentunya ya. Dan keduanya yang tadi disampaikan oleh Mas Yogi dan juga Mas Ahyari memiliki pertautan. Ini aktivitas baik, kemudian aktivitas baik ini disampaikan ke publik, agar bisa menjadi uswah, menjadi teladan, menjadi model. Jadi modeling, apalagi dalam kondisi anak-anak muda sekarang lebih banyak dan lebih senang dia mengambil contoh cenderung instan daripada diomongin 1000 kali. Betul. Baik. Tapi sejauh ini dukungan dari Kemenpora sendiri seperti apa, Pak? Kemenpora di dalam konteks pengembangan kepemudaan mengambil 3 fokus ya. Fokus yang pertama adalah pengembangan kepemimpinannya. Di situ ada kepemimpinan individu. Salah satu terjemahan kepemimpinan individu itu adalah soal kepemimpinan diri di dalam teknologi digital. Bagaimana literasi digital itu dimiliki dan juga diinternalisir, baik dia sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Nah, kemudian kepemimpinan domestik atau kepemimpinan rumah tangga. Nah, ini sebagai entitas terkecil pembentuk satu masyarakat. Nah, kalau di sini kuat, maka otomatis pembentuknya jadi masyarakat yang akan kuat, memiliki ketahanan, memiliki ketangguhan. Tetapi kalau kepemimpinan di rumah tangga ini terkoyak, maka
secara langsung akan berdampak kepada kondisi disharmoni dan juga disintegrasi kita sebagai bangsa. Betul. Baru kemudian kepemimpinan publik. Nah, yang terkait dengan dua hal ini adalah soal kepeloporan dan juga kesukarelawanan. Di samping pengembangan kewirausahaan pemuda. Nah, pengembangan kepeloporan dan juga kesukarelawanan kita dorong, kita fasilitasi, kita apresiasi. Jadi ada pemuda pelopor. Ini tidak di dalam konteks riya atau mencari-cari, tetapi ini agar bisa menjadi inspirasi. Kita gali kepeloporan dan juga kesukarelawanan anak-anak muda di berbagai daerah, yogi-yogi yang ada di berbagai penjuru, di berbagai bidangnya. Yogi bergerak di bidang kepeloporan, bidang pendidikan. Ada yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Ada yang bergerak di bidang lingkungan, mengolah limbah menjadi berkah, kemudian mengolah parit yang asalnya kotor bau menjadi wisata. Hal-hal yang seperti ini adalah soal kepeloporan karena ada kreativitas dan juga inovasi. Oke. Tadi Pak Niam juga sempat berbicara mengenai fasilitas ya. Betul. Nah ini kalau berbicara mengenai fasilitas, apakah memang ada program khusus dari Kemenpora untuk mendukung para pemuda-pemuda seperti itu? Betul. Jadi yang penting kita garis bawahi, pendekatan fasilitasi itu adalah pendekatan pemuda sebagai subjek, bukan sebagai objek. Karenanya fasilitasinya ini proposal base. Punya ide apa? Kemudian ide itu ditawarkan, kita negosiasi, kita ajak diskusi. Nah, apa yang bisa dilakukan pendukungan? Dukungan fasilitasi. Bisa finansial, bisa permodalan, bisa akses, bisa permagangan, dan beberapa hal yang memungkinkan untuk diberikan pendukungan oleh kementerian. Termasuk juga anak-anak muda yang memiliki kapasitas untuk studi di luar negeri misalnya, atau untuk kepentingan seminar di luar negeri misalnya, itu mungkin kan untuk difasilitasi. Belum lagi soal pengembangan kewirausahaan ya, karena pada hakikatnya setiap individu kita memiliki potensi, cuma tidak semua potensi itu bisa diaktualkan. Nah, problemnya adalah soal ketemunya atau tidak ketemunya antara anak yang punya potensi dengan mentor yang memiliki kemampuan untuk mentoring dan juga coaching. Nah, disinilah peran pemerintah di dalam hal ini kementerian sebagai pialangnya, sebagai jembatan ya antara anak-anak muda yang memiliki kreativitas, memiliki inovasi dengan stakeholders yang bisa memberikan pendukungan agar ini bisa berjalan secara sinergis, secara kolaboratif, sehingga potensi itu bisa aktual untuk kepentingan anak muda dan juga kepentingan bangsa kita secara keseluruhan. Oke, ini luar biasa sekali ya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk para pemuda-pemuda di seluruh Indonesia atau dimanapun untuk tidak menyuarakan aspirasinya, apalagi jika memiliki ide-ide yang cemerlang seperti Mas Yogi tadi ya. Baik, Pak Niam, Mas Ahyari dan juga Mas Yogi, kita akan langsung menuju ke pertanyaan-pertanyaan dari netizen ya, dari sahabat Sindonews yang sudah masuk. Di antaranya ada dari komentar-komentar YouTube, kemudian ada dari Zoom juga. Jadi kita akan langsung saja membacakan pertanyaan yang pertama. Ini datangnya dari Pak Munir, Pak Niam, Mas Yogi, dan juga Mas Ahyari. Ini banyak anak muda yang ingin berkontribusi nih, membantu kesulitan masyarakat, apalagi di masa pandemi ini. Mohon saran apa saja yang bisa mereka lakukan. Terima kasih. Mungkin boleh dari Mas Yogi dulu, silakan. Ya, menurut saya sih sebenarnya cukup sederhana ketika kita pengen menjadi menjadi change maker buat lingkungan terkecil kita di wilayah tempat tinggal kita. Yang paling penting pertama adalah menurut saya kita temukan dulu sih masalah di lingkungan kita itu apa masalahnya. Kemudian ketika ada masalahnya, yakinlah pasti ada marketnya. Dan kemudian ketika ada marketnya, ya udah tinggal kemudian bagaimana kita dan beberapa mungkin dari teman-teman terdekat untuk menciptakan sebuah program dari berdasarkan permasalahan yang ada di lingkungan kita gitu. Jadi menurut saya ketika
masalahnya sudah ditemukan dan ketika marketnya sudah ada, lalu kemudian yang paling penting menurut saya dan menjadi satu-satunya faktor keberlangsungan program sosial dari permasalahan yang kita ciptakan adalah menciptakan sebuah perencanaan yang matang, menciptakan sebuah strategi yang matang untuk keberlangsungan si social project yang kita ciptakan. Dalam artian jangan kemudian kita menjadi seperti lilin yang menerangin namun membakar diri. Itu yang seringkali saya lihat di pemuda-pemuda di Sumatera ataupun di luar Sumatera yang menciptakan solusi dari permasalahan di kampungnya, namun secara tidak langsung dia membakar dirinya sendiri. Nah, efeknya apa kemudian? Adalah tidak berlangsungnya si social project ini dalam waktu yang cukup lama. Nah, kemudian itu yang kemudian di semut-semut yang kita juga melakukan riset atas permasalahan-permasalahan sosial di Indonesia. Kemudian kita menarik satu kesimpulan bahwasanya social project juga harus dijalankan secara serius sebagaimana orang-orang menjalankan perusahaan-perusahaan konvensional yang tetap memperhatikan sustainability agar kemudian para pelaku-pelaku sosial yang mencoba menciptakan solusi dari permasalahan ini bisa hidup dan bisa menjamin kehidupannya dulu. Nah, efek terjauhnya adalah bagaimana permasalahan itu bisa selesai. Gitu. Jadi ketika kita tidak bisa memperhatikan sustainability project sosial kita, ancaman terbesarnya adalah permasalahan itu tidak bisa kita selesaikan. Muncul lagi permasalahan-permasalahan itu yang kemudian sering menjadi faktor yang sering diabaikan oleh pelaku proyek-proyek sosial di Indonesia. Itu si sustainability-nya itu yang tidak mereka perhatikan. Hanya mungkin menggaungkan volunteerisme, menggaungkan semangat yang kemudian sangat gampang digeser oleh kepentingan yang berbau pribadi. Contohnya ini, ketika kita punya permasalahan sosial nih di lingkungan kita gitu kan, kemudian kita dan teman-teman mencoba untuk menyelesaikan permasalahan itu melalui social project yang kita buat. Tapi apakah ada jaminan social project ini memiliki sustainability ketika para pelaku-pelaku sosialnya memiliki pekerjaan-pekerjaan utama di perusahaan-perusahaan lain? Nah, itu yang kemudian membuat permasalahan sosial di Indonesia itu tidak ada henti-hentinya karena pelaku sosialnya menjalankan itu secara setengah-setengah. Nah, makanya saya bilang di awal jangan seperti lilin yang menerangi namun membakar diri. Selain mencari permasalahan, mencari market, yang paling penting adalah memperhatikan sisi sustainability-nya. Kira-kira itu, semoga menjadi masukan. Oke, baik, terima kasih Mas Yogi ya. Jadi memang intinya harus survei dulu begitu ya Pak Niam. Kemudian situasi kondisi dimulai dari skala kecil juga tidak masalah ya. Yang penting bisa membereskan masalah yang ada di daerah masing-masing. Selanjutnya mungkin Mas Ahyari boleh memberikan tanggapan. Ya, sebenarnya ini summarize saja apa yang disampaikan oleh Mas Yogi tadi ya. Jadi pada dasarnya saat ini kita memasuki sebuah tren ekonomi yang baru. Jadi tren ekonomi di mana sebenarnya sudah mulai terjadi kira-kira awal 2000-an. Kalau dulu orang punya modal, orang punya capital, orang punya sumber daya, mereka bisa menumbuhkan ekonomi. Nah saat ini enggak. Orang punya masalah, sekitar kita punya masalah, bagaimana agar masalah ini kita mampu transformasikan menjadi sebuah ladang ekonomi baru. Nah, makanya makanya muncul namanya istilah 3P atau 3P. Yang pertama adalah planet, people, dan profit. Jadi bagaimana kita bisa menjaga planet kita, menjaga lingkungan kita, sampah, climate change, kemudian bagaimana agar people di sekitar kita, poverty atau kemiskinan bisa naik, orang-orang yang punya pekerjaan bisa dapat kerjaan dan segala macam. Baru kemudian yang ketiga profit. Memikirkan bagaimana agar kita tetap mendapatkan profit agar usaha kita ini, program kita ini, proyek sosial kita ini bisa jalan terus. Kenapa? Yang tadi Mas Yogi betul banget. Jadi pada dasarnya semua orang punya ide. Semua orang pada dasarnya ketika melihat masalah di sekitar kita, semua orang itu punya solusi masing-masing. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, menjadi tantangan paling besar adalah bagaimana agar jawaban atau solusi dari masalah itu bisa menjadi sustainable. Pertama, sustainable secara impact. Jadi secara impact dia apa yang kita kerjakan itu tetap impactful, tetap menjadi
memberikan dampak yang positif bagi masyarakat maupun lingkungan kita. Kedua, sustainable secara operasional. Jadi profit kita bisa dapat. Kemudian kita mampu menggaji orang lain, mampu bergerak secara bertahun-tahun dan segala macam. Bisakah? Pertanyaannya itu menarik sekali. Bisakah seperti itu? Nah, saya punya satu contoh di Malang, itu ada namanya Mas Gamal Abin Said. Bagaimana ya beliau ini memanfaatkan sampah-sampah di sekitarnya untuk program-program kesehatan. Jadi orang kalau mau berobat ke beliau itu tidak perlu bayar, tapi dengan sampah. Kok bisa seperti itu? Nanti silahkan kawan-kawan Google sendiri. Kira-kira seperti itu. Pada dasarnya kuncinya adalah satu kolaborasi. Di era saat ini bukan era kompetisi lagi, bukan era gontok-gontokan lagi, bukan era saingan lagi, tapi era kolaborasi. Saya bisa kolaborasi dengan Kemenpora, saya bisa kolaborasi dengan Sumut-Sumut, saya bisa kolaborasi dengan Sino dan segala macam. Kedua, pemanfaatan teknologi digital. Jadi apapun saat ini sebisa mungkin sesulit apapun, manfaatkan teknologi yang ada. Kenapa? Teknologi itu memudahkan kita, mendekatkan kita pada ide-ide yang lain, pada funding, pada investor, pada network dan segala macamnya. Terus yang terakhir, menurut saya ini pengalaman dan pendapat saya pribadi, biasanya kalau sudah kita memulai sebuah program sosial atau social entrepreneurship, pasti akan mengalami jatuh. Nah, ketika jatuh ini tantangan besarnya adalah bagaimana agar ketika jatuh kita bangkit. Jangan ketika jatuh nanti, waduh nanti saya daftar PNS aja deh, daftar kerja di mana aja deh. Nah, ini yang menjadi tantangan. Jadi kalau kita bangkitnya jatuhnya 5 kali, kita harus bangkit 6 kali, jatuh 10 kali, bangkitnya 11 kali. Kira-kira itu. Oke, terima kasih Mas Ahyar. Tambahannya mungkin? Pandemi itu masalah memang ya. Tetapi bagi anak muda yang kreatif dan inovatif, itu bisa terkonversi menjadi berkah. Ya. Nah, tinggal kita sekarang mau larut terhadap masalah ini atau mau bangkit menjadikan masalah ini sebagai berkah. Kan selalu begitu ya. Musibah bagi seseorang bisa jadi ada faidah bagi yang lain. Ada orang meninggal, ada usaha nisannya jalan. Nah, bukan berarti kemudian senang di atas penderitaan orang. Memang begitu hukum alamnya. Nah, sekarang bagaimana kita menemukan manfaat-manfaat di tengah musibah, di tengah masalah ini. Nah, disitulah pentingnya kreativitas dan juga inovasi. Nah, secara khusus pada saat wabah COVID-19 ini, Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan refocusing untuk penanggulangan COVID-19 berbasis kreativitas dan inovasi kaum muda. Mulai dari kerelawanannya sampai kemudian kewirausahaannya. Kewirausahaan berbasis COVID. Apakah mungkin? Mungkin, dan faktanya pada saat sektor properti hancur karena persoalan COVID, ada sektor lain yang naik. Sektor medis. Kemudian setidaknya ada 5 jenis usaha yang meningkat beribu-ribu persen. Soal hand sanitizer, kemudian soal masker. Banyak sekali masker rumahan yang kemudian itu diproduksi atas dasar kreativitas inovasi. Ada macam-macam di model-model, itu kan kreativitas orang Indonesia. Kalau di luar nggak ada itu kan. Nah, ini salah satu contoh betapa dengan kreativitas inovasi kita bisa menemukan berkah di balik musibah itu. Dan Kementerian Pemuda dan Olahraga secara khusus memberikan penghargaan terhadap anak-anak muda dengan kreativitas dan inovasinya berkontribusi di dalam penanggulangan COVID-19. Ada apresiasi hebat, dan kita lipatkan itu hadiahnya. Bukan hanya materi sebenarnya yang mau kita sampaikan, tetapi lebih kepada dorongan agar anak-anak muda itu bisa establish, bisa mapan, bisa eksis di tengah masalah yang ada. Dia hadir sebagai problem solver, bukan bagian dari masalah itu. Nah, disinilah dibutuhkan inisiasi-inisiasi agar pada saat kondisi krisis ini akan ada lapisan masyarakat yang tetap berkontribusi. Tidak semua hancur, tetapi ada pioner-pioner yang akan menegakkan sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita. Artinya ketika ada masalah jangan malah larut ya, tapi harus tetap berkreasi dan juga justru ini diuji patriotisme, kemudian kerelawanan, kepahlawanan kita, kecintaan kita kepada tanah air. Kita bisa lihat
kita bisa ukur sejauh mana cintanya seseorang kepada bangsa itu kesetiaan dia pada saat kondisi krisis. Nah, kalau mendampingi pada saat kondisi happy-happy, pada saat kondisi ekonomi baik, kemudian dia bekerja keras itu biasa. Ya kayak ujian cinta sejati, ya kan? Jadi diuji sejauh mana dia akan hadir pada saat temannya terpuruk, begitu. Betul. Baik, terima kasih Pak Niam ya, Mas Ahyari dan juga Mas Yogi atas tanggapannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, ini datangnya dari YouTube. Ada Mbak Dian yang bertanya apa saja program Kemenpora dalam menstimulasi gerakan kolektif pemuda ya dalam pemberdayaan masyarakat yang kurang berdaya. Apakah keberadaan tidak efektif dalam hal ini? Terima kasih. Silakan Pak Niam. Ya, kami berkolaborasi, kami menstimulasi dan juga berkoordinasi ya dengan stakeholders utama kami yaitu anak-anak muda rentang usia 16 sampai 30 tahun yang berdasarkan data BPS ini mencapai 26,5% dari total populasi kita, lebih dari 62 juta. Tidak semua tergabung di organisasi kepemudaan, tetapi organisasi kepemudaan menjadi salah satu pilar di dalam menumbuhkan jiwa kepemimpinan, leadership di kalangan anak muda. Karena pada hakikatnya kita hidup kan di tengah masyarakat yang plural. Bagaimana kita latihan untuk menghargai pandangan orang, setajam apapun perbedaan. Nah, itulah salah satu nilai penting organisasi ya, organisasi kepemudaan, organisasi yang didasarkan organisasi kedaerahan, organisasi minat bakat. Ini kepentingan untuk mengelola ide, gagasan. Bisa jadi bagi orang yang berpikir instan, ngapain ribet amat, mau melaksanakan sesuatu saja kok pakai diskusi, pakai rapat. Ya memang itulah hakikat kita sebagai masyarakat sosial ya. Kadang kita apatis gitu ya, melihat enakan sendiri. Begitu kita punya ide, kita bisa eksekusi sendiri. Resikonya kita tanggung sendiri. Kalau rugi sendiri. Kalau untung bisa untung besar, untung sendiri. Kalau itu size-nya kecil nggak apa-apa. Tetapi kalau kita pengen merubah dunia, kita merubah masyarakat, tidak bisa kita berpikir individualistik seperti ini. Disinilah kita berlatih, berorganisasi, kemudian mengelola pandangan, mengelola pendapat, dan biasanya kalau keputusan diambil secara kolektif di dalam satu organisasi, akan ada rasa memiliki secara bersama-sama. Dan itu latihan yang luar biasa. Organisasi ya, Pak Niam ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ini datangnya dari Zoom ya. Ada dari Nyayu Bella Albia dari Gensindo Batch 8. Izin bertanya kepada Mas Yogi, dalam membangun sebuah komunitas atau organisasi atau proyek sosial, kegiatan tertentu pasti akan ada kendala yang terjadi. Nah, jika kendala tersebut dalam hal koordinasi yang tentu tidak selalu berjalan baik, dan jika di dalam proyek sosial yang Mas bentuk ini mengalami kendala dan juga selisih paham dengan beberapa rekan pendiri yang lainnya, bagaimana cara kalian mengatasi problem itu dan cara kalian sampai saat ini masih konsisten menjalankan proyek sosial ini? Silakan Mas Yogi. Ya, memang ketika kita menjalankan sebuah proyek sosial baik skala kecil ataupun skala besar, pasti kita menemukan kendala-kendala gitu kan. Paham mungkin dengan tim, berselisih paham dengan stakeholder, itu merupakan suatu hal yang wajar. Namun kemudian yang menjadi konsennya di semut-semut juga sejak awal adalah kita menarik kesepakatan dulu di awal. Garis besar program kita ini seperti apa? Apa hal-hal yang nggak boleh dilanggar? Apa hal-hal yang boleh didiskusikan? Gitu. Agar kemudian dalam periode-periode tertentu ketika kita mungkin ada berselisih paham dengan tim, kita membuka lagi tuh apa garis besar program yang sudah kita sepakatin dari awal. Contohnya begini, pernah ada satu kasus di mana salah satu calon murid kita di batch pertama itu sempat memanipulasi data. Dalam artian dia sebenarnya merupakan anak yang berasal dari keluarga mampu, cuman dia memanipulasi data agar kemudian bisa belajar di kita secara gratis. Nah, setelah kebohongan itu dalam tanda kutip terbuka di tim kita,
Kemudian sempat terjadi perselisih paham nih antara kita dan tim, yang dimana si orang tua calon murid tadi ingin membayar sejumlah uang untuk anaknya bisa keterima belajar di Semut-Sumut. Nah, perdebatan-perdebatan itu yang kemudian terjadi antara sebenarnya uang yang dikasih ini bisa menjadi subsidi silang, gitulah. Kira-kira terjadi perdebatan seperti itu. Cuman kita tarik lagi nih, garis besar kita di awal adalah kita hanya ingin membicarakan anak putus sekolah. Selesai sampai di situ. Bahwasanya ada anak-anak murid atau anak-anak muda di luar sana yang pengen belajar di kita meskipun dia bayar, itu kita tolak secara prinsipal. Karena ya Indonesia merupakan negara yang besar lah. Kemudian sudah memberikan akses yang begitu besar juga untuk seluruh anak-anak muda yang berkuliah di universitas, anak-anak muda yang bersekolah di sekolah formal, banyak beasiswa swasta yang berikan kepada mereka. Jangan kemudian kita menjadi anak muda yang juga mengambil hak atau mengambil akses yang kecil untuk anak-anak sekolah. Gitu. Kita tidak ingin memberikan akses itu bahkan ke anak-anak muda yang berapapun dia mampu bayar di kita. Artinya garis besar itu yang harus ditetapkan di kita bersama tim ketika kita menjalankan sebuah program sosial. Apa hal-hal yang tidak boleh dilanggar sama sekali, apa hal-hal yang masih boleh didiskusikan. Gitu kan. Yang kemudian faktor kedua yang terakhir adalah riset kemudian menjadi penting ketika kita menjalankan sebuah proyek sosial. Kenapa riset menjadi penting? Karena kita harus meyakini dan kita harus terbuka dengan perubahan zaman pertama, dan yang kemudian adalah perubahan karakter di masyarakat itu juga menjadi salah satu faktor penentu apakah program sosial kita akan berlangsung secara sustain apa tidak. Nah, kemudian riset menjadi penting di situ agar kemudian kesepakatan atau ide-ide kita di awal ketika kita menjalankan program sosial kita tidak berbenturan dengan perubahan zaman. Nah, itu tadi yang menjadi dua faktor yang paling penting ketika kita menemukan program-program di pertengahan jalan ketika kita menjalankan program sosial kita. Kira-kira begitu, Mbak Laras. Oke, baik. Terima kasih, Mas Yogi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini datangnya dari Zoom ya. Pertanyaannya untuk Bapak Asroruni Am. Ada dua pertanyaan nih Pak. Yang pertama, apakah ada program dari Kemenpora yang fokus dalam peningkatan pemuda di bidang digital yang berkaitan dengan kerelawanan di media sosial? Dan yang kedua, sejauh ini sampai mana kontribusi Kemenpora bagi peningkatan pemuda dalam dunia digital? Silakan. Ya, terima kasih. Dunia digital ini kan dunia anak muda. Mau tidak mau kita juga ambil segmen pengembangan kepemudaan di bidang digital ini. Betul. Salah satunya adalah pengembangan kewirausahaan berbasis digital. Ya. Itu kita dorong, kemudian kita fasilitasi hingga kita sediakan akses permodalan untuk pengembangan kewirausahaan berbasis digital ini. Belum lagi komitmen untuk mengembangkan kapasitas pemuda berbasis desa dengan menggunakan digital, apa yang disebut sebagai PMMD, ya, program pemuda mandiri membangun desa, di mana pemuda menjadi subjek penggerak pembangunan perdesaan, kemudian pemuda juga menjadi agen untuk kepentingan transformasi masyarakat desa ke masyarakat digital, berbasis digital, untuk pemudahan dan juga perbaikan layanan pedesaan, layanan administrasinya, kemudian layanan publik, kepentingan akses pendidikan, sehingga tidak ada skat antara kota dan juga desa terkait dengan akses pendidikan, akses sosial, akses kesehatan. Di mana peran dan siapa yang berperan adalah anak muda. Nah, ini yang kita dorong ya. Ada technopreneur, kemudian ada juga entrepreneurship berbasis sosial, seperti yang dikembangkan oleh Yogi. Ini kita dorong, kita fasilitasi, kita stimulasi di beberapa daerah. Tadi dicontohkan misalnya inisiatif Jamal di Malang dengan mengarusutamakan pengelolaan sampah itu berharga,
bukan limbah yang kemudian harus disingkirkan, tetapi karena persoalan perilaku kita, hal yang seharusnya bisa mendatangkan nilai manfaat, baik manfaat sosial maupun ekonomi, entah shortcut, tidak aware, yang tadi seharusnya bisa dikelola secara baik, itu menjadi limbah, tidak hanya merugikan secara ekonomi, juga merugikan secara sosial, secara lingkungan. Nah, disinilah kepeloporan-kepeloporan itu harus muncul. Di Jogja, asalnya limbah pabrik dibuang mencemari sungai, masuk ke selokan, semuanya menjadi kotor. Kemudian dengan kerelawanan dan juga kesukarelawanannya, kemudian kepeloporannya, dia bergotong royong membersihkan got, membersihkan selokan, ditambah poles sedikit, dicat kanan kiri, kemudian dibikin drainase bagus, ditanami ikan di situ, dan akhirnya itu memiliki nilai ekonomis, tidak hanya persoalan ikannya yang kemudian dikonsumsi oleh masyarakat, juga itu menjadi wisata berbasis lingkungan. Kreatif, betul, inovatif, dan itu sangat mungkin untuk bisa kita kembangkan di berbagai daerah. Artinya kontribusi dari Kemenpora juga ini sudah cukup besar untuk para pemuda ya Pak? Kita tidak menyatakan bahwa kita optimal, tetapi kita hadir untuk memastikan bahwa kreativitas inovasi kaum muda harus terfasilitasi. Ya. Kemudian anak-anak muda yang memiliki dedikasi itu harus terfasilitasi. Anak-anak muda yang terbatas akses harus difasilitasi aksesnya. Anak muda yang bermasalah dari sisi permodalan harus juga difasilitasi. Nah, di dalam konteks pengembangan kewirausahaan pemuda, kita mengenalkan 3 gradasi kegiatan prioritas. Yang pertama penumbuhan minat. Nah, ini asumsinya ya seperti yang saya sampaikan tadi, masing-masing individu pemuda terlahir dengan keunikannya masing-masing. Tetapi di tengah keunikannya, dia punya potensi yang harus distimulasi sehingga aktual. Tanggung jawab kita adalah meng-coach dan juga memberikan mentoring agar potensi yang unik itu ditemukan dan kemudian dia aktual. Nah, khusus di bidang kewirausahaan, bisa jadi anak yang memiliki semangat, komitmen, pengen, dan berani, tetapi belum cukup modal. Iya, itu dia. Belum cukup modal. Dan pada saat hadir ke lembaga permodalan, baik bank maupun non-bank, dia belum terpercaya. Siapa kamu datang ke sini minta modal? Apa agunanmu? Nah, dalam kondisi seperti ini kan ada kesulitan. Dia punya semangat, tapi modalnya nggak cukup. Dia datang untuk kolaborasi dengan lembaga permodalan belum terpercaya karena asetnya belum memadai, agunannya belum memadai, jenis usahanya juga belum meyakinkan. Pemerintah hadir memberikan dukungan fasilitasi yang sifatnya grant, sifatnya hibah. Ayo, kalau kamu mau memiliki komitmen ini. Nah, setelah itu mereka berjalan disinergikan dengan, dikolaborasikan dengan pelaku usaha yang sudah hadir sebelumnya, yang sudah mapan sebelumnya. Oke, artinya jika sudah memiliki ide, kemudian modal, mental, dan segala macam tanggung jawab dan konsistensi, dan juga inovasi ya Pak? Betul, betul. Artinya tidak ada dan juga tidak boleh berhenti ide gagasan hanya karena persoalan akses tadi. Yang penting ada kemauan. Dan bagaimana tanggung jawab kita secara bersama-sama menumbuhkan kemauan itu. Betul. Menyadarkan bahwa ada mindset yang bersifat positif. Kita memiliki kelebihan, di atas kelebihan itu kita explore, begitu. Jangan sampai kemudian kekuatan yang dimiliki anak muda tidak tersalurkan secara positif, akhirnya melakukan hal-hal yang bersifat destruktif. Tawuran, itu bukan karena murni kenakalan, tetapi bisa jadi energi berlebih tidak tersalurkan secara positif. Betul. Nah, kita sediakan saluran-saluran positif itu semaksimal dan juga seoptimal mungkin. Oke, baik. Terima kasih Pak Niam.
Mas Ahyar dan juga Mas Yogi. Ini pertanyaan ternyata banyak sekali, namun karena waktu yang memang terbatas, jadi kita tidak bisa untuk menampilkan semuanya. Tapi untuk terakhir, mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada para narasumber dan juga Pak Niam untuk memberikan closing statement-nya secara singkat saja. Dimulai dari Mas Yogi, silakan. Ya, mungkin kalau closing Mbak Laras ya. Ini kata-kata ini sering saya sampaikan ke berbagai kesempatan yang saya punya. Kalau kita bicara apa ya, pendidikan sendiri dari kita sendiri, tujuannya memang adalah untuk memecah stereotip. Maka dari itu apa namanya, ketika kita bicara pendidikan, kita bicara apa namanya stereotip, dan hari-hari ini kan kita sering mendengar kalimat seperti ini. Jika semua orang adalah guru dan jika semua tempat adalah sekolah, dan kita sepakat sampai di situ, maka ijazah harusnya bukan pembuktian akhir dari itu semua. Kenapa? Karena cerita-cerita seperti ini udah sering kali kita dari semua sendiri alamin, bahwa sebenarnya permasalahan yang membedakan antara anak-anak putus sekolah dengan anak-anak yang lulusan universitas hanya sebatas akses yang mereka dapat doang, gitu. Jadi jangan pernah sekalipun kita sebagai anak-anak muda dimanapun kita berada menyepelekan anak-anak muda atau teman-teman kita yang tidak bersekolah atau tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Karena bisa jadi ketika mereka mendapatkan satu kesempatan, mereka akan memanfaatkan itu jauh lebih besar daripada kamu memanfaatkan pendidikan yang kamu dapat di universitas. Karena ya secara terus terang kita harus mengakuin bahwasanya masih banyak anak-anak atau mahasiswa-mahasiswa yang masih malas ngerjain tugas, masih malas ketemu dosen, malas skripsian dan segala macam. Hal-hal itu tidak pernah ditemukan oleh anak-anak putus sekolah ketika mereka mendapatkan satu kesempatan yang mereka miliki. Artinya kamu bisa saja kalah oleh anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang hari ini berada di jalanan ketika mereka mendapatkan akses pendidikan. Nah, oke, ini bukan sebatas siapa mengalahkan siapa, tapi bagaimana kita sama-sama maju antara anak putus sekolah, anak-anak yang berasal dari universitas sama-sama maju, memanfaatkan bonus demografi yang hari ini bangsa kita punya, gitu kan, untuk kemudian kita bisa mengimpikan bangsa yang maju, bangsa yang besar, gitu kan. Dan terakhir, Mbak Laras, bangsa yang besar menurut saya hanya bisa kita capai ketika tidak ada satu anak muda pun yang tertinggal di belakang. Yeah. Dan semua permasalahan di Indonesia itu menurut saya hari ini hanya bisa diselesaikan oleh satu faktor, yaitu pendidikan. Mungkin seperti itu, Mbak Laras. Oke, baik. Terima kasih Mas Yogi. Untuk selanjutnya, closing statement secara singkat saja, Mas Ahyar. Baik, Mbak Laras, Mas Iam, Mas Yogi, mohon izin, dalam beberapa hari lagi kita akan merayakan 75 tahun kemerdekaan Indonesia. 25 tahun lagi kita akan merayakan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Ya. Kita mau jadi seperti apa pada 25 tahun lagi? Apakah kita mau seperti Jepang, seperti China, seperti Amerika Serikat, atau menjadi negara-negara yang gagal, negara-negara yang biasa-biasa saja? Nggak mau. Indonesia nggak boleh biasa-biasa saja. Indonesia harus kuat, Indonesia harus dihargai, Indonesia harus dihormati, Indonesia harus makmur rakyatnya. Nah, kita punya banyak sekali potensi. Tadi yang saya sampaikan di awal, DNA Indonesia itu memanfaatkan betul-betul. Pertama itu, kedua, ya tadi pembicaraan kita kali ini adalah kita bisa mengakselerasi kemakmuran, mengakselerasi kemajuan, mengakselerasi kemampuan berlari kita dengan teknologi. Dan kita bisa mengakselerasi pemerataan kemakmuran, pemerataan pembangunan, pemerataan pendapatan dengan kewirausahaan, dengan entrepreneurship, dan insya Allah dengan ditambah lagi dengan pendidikan tadi yang disampaikan oleh Mas Yogi, teknologi, kewirausahaan, pendidikan, insya Allah kita bisa mengejar dan menjadi bangsa apapun seperti impian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Surabaya. Amin. Terima kasih Mas Ahyar ya. Baik, terakhir mungkin Pak Niam. Ya, yang pertama kita beruntung dalam situasi demografis yang didominasi usia produktif, usia anak muda. Itu potensi yang dengan energinya. Nah, sekarang tanggung jawab kita adalah memfasilitasi agar energi itu positif. Ya. Tadi digambarkan 2045 ini adalah
masa depan Indonesia yang sangat cerah di tangan anak-anak muda yang sekarang usia 20-an ya. Tambah 25 usia 45. Saya sama Mas Yogi ini mungkin ya sama Mas Ahyari ini nggak jauh-jauh beda. Makanya tadi kok duanya dipanggil Mas, saya dipanggil Pak gitu kan. Iya, karena skrip aja sih. Iya, sama-sama aja. Jadi energi positif. Dengan apa? Dengan mengoptimalkan seluruh potensi, memfasilitasi, membangun cara pandang positif. Itu yang menjadi kunci. Soal putus sekolah itu bisa tidak menjadi isu ketika tetap dengan cara pandang yang tepat. Kita punya success story, presiden putus sekolah, Gus Dur itu putus sekolah berulang-ulang. Pada saat studi di Mesir dia nggak selesai, pada saat pindah kemudian di Irak dia nggak selesai, tapi dia jadi presiden. Tetapi dia makhluk pembelajar, dia tetap belajar. Bukan berarti begitu putus sekolah itu hilang kesempatan belajar. Thomas Alva Edison, dia bukan hanya putus sekolah, dia dikeluarkan. Tetapi karena cara pandang positif, dia bisa menjadi dan berkontribusi bagi kemanusiaan. Nah, artinya ini lagi-lagi persoalan mindset, persoalan opportunity, dan juga persoalan fasilitasi. Kita tanggung jawab itu tidak hanya kepada pemerintah, tidak hanya kepada orang tua, tetapi kita sebagai komunitas masyarakat, lebih kita sebagai bagian dari kaum muda, sebagai agen perubahan menuju lebih baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Niam, Mas Heri, juga Mas Yogi, sahabat Sinis, yang sudah mendengarkan closing statement dari para narasumber. Semoga tadi bisa jadi motivasi untuk teman-teman yang nonton pada sore hari ini. Intinya, kita semua sebagai anak muda harus memiliki jiwa-jiwa kreatif, juga segala hal yang tadi sudah disampaikan oleh ini ya. Sekali lagi terima kasih Mas Yogi, Mas Ahyari, dan Pak Niam atas waktunya sudah mau meluangkan waktu dan juga gagasan-gagasannya siang menuju sore ini ya, untuk sharing juga ilmu bareng sahabat-sahabat Indonews. Untuk teman-teman, sekarang waktunya Laras Taira juga untuk pamit. Terima kasih banyak atas waktunya juga kepada sahabat Indonews untuk sore hari ini. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,